Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Bu April akan mengajar kalian bahasa Indonesia untuk kedepannya lagi berkolaborasi dengan Bu Yuli ya. Salam kenal anak-anak. Selamat pagi. Kita langsung saja melanjutkan materi bahasa Indonesia pertemuan ke-6 ya, mengenai surat pribadi dan surat dinas. Kita akan belajar seperti biasa menggunakan modul dari Bu Yuli. Bedanya hanya mungkin cara penyampaiannya saja ya anak-anak. Ibu menggunakan video ini dan suara bagi kalian apabila mungkin kalian kesulitan atau malu untuk bertanya, jadi lebih baik Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama surat pribadi dan surat dinas. Harapannya setelah kalian belajar mengenai materi ini, kita bisa mengetahui tujuan dibuatnya surat pribadi, tujuan dibuatnya surat dinas, kemudian kita bisa mengetahui bagaimana cara membuat surat pribadi dan surat dinas, dan juga perbedaan keduanya. Oke, langsung saja kita buka halaman yang pertama. Surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seseorang untuk perseorangan, atau untuk orang lain, atau untuk instansi lain, tetapi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Oke, surat pribadi sebetulnya kita sudah terbiasa ya dengan surat pribadi ya, atau kalau zaman dulu ini tuh sering digunakan karena belum ada handphone ya. Jadi untuk saling bertanya kabar, kemudian mengucapkan terima kasih, mengundang tetangga atau saudara, itu biasanya menggunakan surat pribadi karena bahasanya itu lebih ringan, bahasanya lebih santai. Namun walaupun santai, surat pribadi itu tetap memperhatikan tata etika atau sopan santun, khususnya kepada siapa kita menulis surat, atau kalau lebih muda atau lebih tua atau teman sebaya. Oke, di sini perhatikan ada bagian-bagian surat pribadi. Yang pertama ada tempat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat, berisi kapan surat itu dibuat ya. Kemudian yang kedua ada alamat surat, di mana surat itu dibuat. Yang ketiga salam pembuka. Yang keempat kalimat pembuka. Yang kelima isi surat. Yang keenam kalimat penutup. Yang ketujuh salam penutup. 8 dan 9 itu tanda tangan dan nama pengirim. Ini contohnya sudah jelas ya di bawah ini ya. Ada surat dari Giati untuk Aim. Nah, di sini bahasa yang digunakan itu bahasa yang santai. Apa kabar Aim? Kalimat sapaan. Kemudian terdapat kata-kata kirimkan alamatnya kepadaku ya. Itu kan menunjukkan bahasanya itu santai, tidak baku, tapi tetap sopan. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Itu macam itu ya, jadi bahasanya itu lebih santai. Selanjutnya itu ada ciri-ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Tadi ada Ibu singgung sedikit ya. Yang pertama pilihan sapaan bersifat pribadi, kayak tadi kan Aim atau kawan atau kakak, itu tergantung si penulis surat memanggil yang mau dikirimi surat itu siapa. Kemudian yang kedua, bahasa suratnya itu tidak formal tapi santai, tadi sudah Ibu jelaskan juga. Yang ketiga, pilihan ragam bahasanya tergantung pada siapa penerima suratnya ya. Kalau dengan teman sebaya tentunya akan lebih santai, lebih informal. Tapi kalau yang lebih tua mungkin bahasanya lebih sopan karena kita mengucapkan kata-kata kepada yang lebih tua. Selanjutnya menggunakan sapaan ya. Sapaan seperti orang bercakap ya, tadi kan Ibu sudah bilang apa kabar Aim, berarti kan komunikatif gitu ya, ada sapaannya. Yang kelima ada
kata ganti orang pertama untuk pengirim. Nah, kata ganti orang pertama untuk pengirim. Jadi pengirimnya itu menyatakan dirinya dengan aku, orang pertama. Dan kata ganti orang keduanya itu menggunakan kamu. Gitu ya. Selanjutnya, ragam bahasa pada surat pribadi. Ada menggunakan bahasa baku apabila digunakan untuk menuliskan atau bertujuan untuk mengucapkan turut berduka cita atau bersimpati karena adanya musibah. Itu bahasanya lebih baku. Jadi tidak menggunakan sapaan atau hal-hal yang terlihat santai tapi baku. Saya mengucapkan turut berbelasungkawa karena terjadinya musibah. Nah, itu kan lebih baku. Beda lagi dengan yang kedua, ini bahasanya informal. Jadi informalnya itu lebih santai. Aku tunggu jawabannya ya. Nah, itu kan lebih santai ya, gitu. Kemudian yang terakhir itu bahasanya khusus, bahasa gaul. Nah, kalau bahasa gaul ini biasanya bahasa daerah. Kalau misal di Betawi itu kan ada gue lu gitu ya. Mungkin kalau di Bandung ini ada bahasa daerahnya gitu. Selanjutnya, struktur atau bagian surat pribadi dan penerapannya. Bisa kan ya, kalau alamat dan tanggal surat jelas, berisi informasi kapan surat dan di mana surat itu dibuat. Kemudian salam pembuka, contohnya salam kangen, salam hormat, assalamualaikum. Itu mudah ya kalau Islam. Yang ketiga, salam pembuka. Paragraf pertama, halo, hai, apa kabar? Sudah lama ya tidak berjumpa. Saya tulis surat ini karena itu. Yang selanjutnya, yang keempat itu isi surat. Maksud dan tujuan kalian itu mengirim surat apa, itu di bagian isi. Kemudian penutup surat, sekian dulu suratnya ya. Kemudian yang keenam, salam akhir. Sahabatmu atau temanmu atau saudaramu. Di bawahnya sendiri nama dan tanda tangan. Nah, itu. Nah, untuk membuat atau menulis surat, kalian harus memperhatikan yang pertama pengirim, yang kedua penerima, dan yang ketiga tujuan. Pengirimnya, di situ kalian bertindak sebagai teman, saudara, kakak atau adik. Juga sama penerimanya, kita lihat kita mau menuliskan surat untuk siapa, untuk kakak kita, adik kita, atau teman kita. Jadi berbeda ya cara penggunaan bahasanya. Kemudian tujuannya juga, kalau tujuannya untuk mengucapkan berbelasungkawa, pastinya kan kita akan bahasanya lebih bahasanya yang kita gunakan itu lebih baku atau lebih, ibaratnya itu lebih hormat, menunjukkan berbelasungkawa gitu. Tapi kalau tujuannya untuk mengucapkan selamat ulang tahun misal, pasti bahasa yang kita gunakan adalah bahasa yang lebih ceria, seperti itu ya. Nah, penerima suratnya dilihat juga usianya, apakah dia laki-laki atau perempuan, kemudian hubungannya apa dengan kita sebagai penulis, seperti itu. Tujuan mengirim surat ya banyak sekali ya, kalian bisa baca di sini. Kemudian ini contoh-contoh kalimat apabila tujuan kalian membuat surat pribadi itu untuk bermaksud mengundang seseorang. Ini contoh-contoh kalimat ungkapan mengundang. Selanjutnya kita beralih ke surat resmi. Surat resmi juga biasa disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau kepada instansi lain yang bersifat hal-hal kedinasan. Contoh surat dinas yaitu surat undangan, surat jual beli, kemudian ada surat perjanjian, ada nota dinas, ada yang lainnya. Contoh surat undangan rapat, itu kan contoh surat dinas ya. Kalau kegiatan OSIS, rapat OSIS misal, itu kan surat dinas. Jadi itu surat yang ditulis dalam situasi formal. Nah, kita harus perhatikan bahasa yang digunakan. Surat dinas itu lebih mudah dibanding namun bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibanding surat pribadi.
Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele. Bahasanya itu lebih singkat, lebih jelas, dan lebih berpola tetap. Ini bagian-bagiannya. Ya, yang pertama kepala surat atau kop surat. Kemudian ada tanggal surat, nomor surat, lampiran, perihal atau hal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama jabatan, dan tanda tangan serta tembusan. Ini contohnya ada di layar ya. Ini surat resmi atau surat dinas dari panitia Persami Klub Sains Biologi OSIS SMP Budi Luhur Jakarta Pusat. Ada nomornya, nomor suratnya ini. Lampirannya ada berapa, hal atau perihalnya apa, kepada siapa alamat ini, surat ini dibuat. Di sini juga ada nama orang atau jabatan yang membuat surat, kemudian disertai juga dengan nama yang istilahnya ini nama yang nama atau tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Di sini yang memperkuat itu kan kepala sekolah. Itu ini contoh surat dinasnya lebih terstruktur. Kemudian isinya keperluan dinasnya bersifat resmi, tentu berkaitan dengan topik kedinasan, tentu saja, atau bisa undangan rapat, bisa permohonan maaf, juga bisa lamaran pekerjaan, juga bisa surat permintaan izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Kemudian ada penulis yang dapat menulis surat dinas. Yang pertama, pribadi atas nama suatu lembaga, perusahaan, organisasi, atau lembaga pemerintah. Pribadi tapi mengatasnamakan lembaga. Kemudian ditulis oleh instansi kepada instansi lain atau individu. Kemudian seorang atas nama individu tidak boleh menulis surat dinas karena surat dinas disertai dengan kepala surat atau kop atau nomor surat. Jadi yang namanya surat dinas pasti ada nomor suratnya. Itu yang membedakan, itu paling setara itu. Kemudian ciri bahasa pada surat dinas, lebih pilihan kata bersifat formal. Bahasanya ragam baku, jadi tidak bertele-tele ya. Ini strukturnya. Kop surat, nomor, tanggal, lampiran, perihal, alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, dan paragraf penutup. Nah, ini perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, perbedaan dalam hal kebahasaan. Bahasa yang digunakan itu kalau pribadi tidak baku, tetapi lebih santai dan tetap sopan. Kalau surat dinas, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku yang polanya jelas, jadi SPOK gitu ya. Yang kedua, unsur penulis atau pengirim surat. Kalau surat pribadi itu ditulis dan dikirim pada orang lain atau orang pertama kepada orang kedua. Kalau surat dinas itu yang menuliskan adalah lembaga atau instansi yang ditujukan untuk instansi atau lembaga lain. Kemudian yang ketiga, tujuan mengirim suratnya. Kalau surat pribadi itu tujuannya untuk masalah pribadi, menanyakan kabar, mengucapkan selamat, terima kasih, dan sebagainya. Tapi kalau surat dinas itu mengirim surat untuk kepentingan formal atau kepentingan dinas. Kemudian nama dan tanda tangan. Kalau surat pribadi itu nama dan tanda tangannya berupa si pengirim surat. Kalau surat dinas itu nama dan tanda tangannya diikuti orang yang memperkuat surat. Jadi ada pimpinan mengetahui pimpinan. Kalau sekolah berarti kepala sekolah. Kalau misal kedinasan berarti kepala dinas, lembaga dinas berarti kepala dinas, dan sebagainya gitu ya. Kalau struktur jelas, surat pribadi itu lebih sedikit, hanya alamat, tanggal, salam pembuka, kalimat pembuka, paragraf, dan isi penutup, salam akhir. Kalau
Surat dinas itu ada kop surat, ada nomornya, ada tanggal, ada lampiran, ada perihalnya, alamat suratnya, salam pembuka, isi, paragraf penutup, nama dan tanda tangan, serta orang yang memperkuat surat. Yang terakhir itu berupa isinya, unsur isi. Kalau pribadi itu berisi masalah pribadi antara orang yang satu dengan orang yang lain, tapi kalau surat dinas berisi kepentingan resmi atau formal antar instansi. Itu sedikit penjelasan dari Ibu. Jikalau ada pertanyaan atau kalian dirasa masih bingung, bisa kalian tanyakan di grup, nanti kita bahas bersama-sama. Setelah ini silakan kalian kerjakan tugas 1, kemudian nanti dikirimkan ke Ibu. Ibu tunggu hari ini yang menjawabnya betul dan tentunya cepat akan mendapatkan bonus tambahan nilai dari Ibu ya. Cukup dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.